Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelum masuk ke pelaku budaya, saya pengen overview dulu ya tentang beasiswa LPDP kolaborasi dengan Kemendikbud ini. Ini berdasarkan dari presentasi yang disampaikan sebelumnya, yang juga sudah disampaikan juga di via YouTube. Ini sebenarnya LPDP pada saat ini lebih fokus pada beasiswa Kemendikbud sampai saat ini. Untuk beasiswa yang lainnya belum ada launching dan belum dikeluarkan, jadi kita tetap harus menunggu keputusan dari LPDP. Nah, jadi yang kita ketahui ada beberapa poin yang ingin saya highlight, bahwa di sini dulunya ada beasiswa afirmasi, targeted, dan beasiswa umum. Nah, sekarang mulai tahun 2021 ini ada program-program baru, yaitu ada beasiswa Kampus Merdeka, beasiswa dosen dan tendik, beasiswa guru dan tendik, program vokasi, prestasi, dan kebudayaan. Bahkan dari S1, S2, sampai S3. Jadi kalau S1 ada siswa berprestasi, kemudian ada juga beasiswa S1 dalam negeri untuk beasiswa kebudayaan. Nah, selebihnya ya S2 dan S3, baik yang degree maupun yang non-degree. Kemudian, ini arah kebijakan baru yang ditentukan oleh LPDP dan Kemendikbud. Misalnya kalau dulunya hanya diberikan pada kebanyakan program S2 dan S3, sekarang diberikan pada S1, S2, S3, dan non-gelar yang berkualitas tinggi berdasarkan kriteria yang ketat. Yang kalau dulu itu daftar universitas tujuan dikompilasi dari ranking dunia dan masukkan berbagai pihak, sekarang dia adalah agregasi 3 ranking dari QS, Times Higher, dan Shanghai Ranking. Kemudian universitas terbaik top 5 sampai 10 dan program studi terbaik per topik by subject. Kemudian kalau dulu seleksinya harus agak ribet sampai wawancara berlapis-lapis, ada administrasi, kemudian TPA berbasis komputer, kemudian wawancara. Nah, sekarang pendaftar dengan LOA sudah diterima kampus tujuan akan mempermudah prosesnya, dan pendaftar yang belum punya LOA akan dibantu proses pendaftarannya. Jadi lebih dipermudah di tahun ini. Kemudian 4 program kampus merdeka yang didukung LPDP tahun 2021 ini, yaitu semester ganjil, yaitu ketahui Agustus-September 2021. Kita nggak tahu apakah akan buka di semester genap, jadi biasanya sih dibuka ya. Tapi kita tidak tahu, yang pastinya di semester ganjilnya akan dibuka kampus mengajar, micro credentials, kemudian mobilitas internasional mahasiswa, dan pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, kalau kampus mengajar ini ada beberapa programnya, yaitu mengajak mahasiswa untuk menjadi agen perubahan pendidikan dengan mengajar di sekolah-sekolah terpilih. Jadi mahasiswa yang mengajar dan ini mahasiswa membantu pembelajaran literasi dan numerasi pelajaran sekolah selama 1 semester dengan tujuan peningkatan skor PISA. Kemudian kalau untuk micro credentials-nya itu adalah magang bersertifikat yang dilakukan oleh mahasiswa magang selama 1-2 semester penuh. Kemudian uang saku dan biaya hidup selama magang disediakan oleh Kemendikbud, dan mahasiswa menerima sertifikat kompetensi dari perusahaan selesai magang. Nah, ini adalah untuk beasiswa untuk mahasiswa S1, program magang. Ini ada studi independen bersertifikat, jadi ada short course 1-2 semester penuh yang dilakukan oleh Kemendikbud yang bisa diikuti. Nanti persyaratannya seperti apa nanti akan di-launching besok tanggal 2 Mei. Mungkin akan lebih jelas lagi kalau akan di-launch besok. Kemudian ada yang sekarang juga lagi berjalan informasinya juga, yaitu student mobility mahasiswa, yaitu ada student exchange program 1-2 semester, visiting student program 1-2 semester, dan short course. Ini juga bisa untuk mahasiswa S1 yang belajar 1-2 semester di perguruan tinggi di luar negeri terpilih. Nah, kemudian mahasiswa mereka itu program mahasiswa juga 1 semester. Kemudian, nah ini program yang dosen tadi, ini yang kita fokuskan pada hari ini. Jadi kita hari ini fokusnya pada program-program dosen. Jadi ada yang dosen S2, S3, ada magang industri untuk yang vokasi juga, ada riset keilmuan, ada yang magang di perguruan tinggi. Tapi kita fokusnya pada perkuliahan S2 dan S3 untuk saat ini ya, proses sosialisasinya. Nah, kemudian untuk tenaga guru dan tenaga pendidikan ada S2 guru dalam dan luar negeri, kemudian mikro kredensial guru, dan S3 guru dalam negeri. Kemudian untuk vokasi ada magang industri untuk guru SMK,
mahasiswa S1 untuk guru SMK, beasiswa kegiatan vokasi di luar kampus, kemudian sertifikasi magang dan pelatihan dosen PND vokasi, beasiswa dosen vokasi S2, S3 dalam dan luar negeri yang nanti akan disampaikan oleh Pak Belvi, dan keilmuan terapan dalam negeri. Nah, ini kita tidak bahas, tapi nanti Bapak Ibu bisa searching atau bisa cari informasinya di booklet yang sudah kita sediakan dan disediakan linknya. Nah, program untuk SMA dan mahasiswa berprestasi ada dua, yaitu beasiswa S1 untuk mahasiswa SMA berprestasi dalam dan luar negeri, dan beasiswa S2 mahasiswa berprestasi dalam dan luar negeri. Jadi sekarang mahasiswa berprestasi dan mahasiswa berprestasi bisa mendapatkan beasiswa dari Kemdikbud. Nah, ini yang akan dibahas oleh saya, yaitu ada 3 program beasiswa kebudayaan yang mungkin belum pernah kita temui, atau saya pribadi belum pernah dengar. Tapi di saat ini ada, dan itu sangat membuka sekali peluang bagi mereka yang sebagai pelaku budaya, yaitu beasiswa S1 kebudayaan dalam negeri, dan beasiswa S2 kebudayaan dalam negeri dan luar negeri, dan beasiswa S3 dalam negeri dan luar negeri. Nah, selebihnya nanti Bapak Ibu bisa langsung dibaca aja, kita sudah kasihkan nanti di link presentasi. Oke, next saya lanjut ke materi saya. Nah, saya di sini membawakan materi tentang beasiswa pelaku budaya S1 dalam negeri dan beasiswa pelaku budaya Magister S2 dalam dan luar negeri, doktoral S2 dan dalam dan luar negeri. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Irmawan, saya adalah alumni LPDP PK9. Nah, ini IG Mata Garuda LPDP Kalbar. Kalau seandainya ada pertanyaan yang tidak terjawab, bisa dikontak ke sini atau bisa juga ke website ini. Website kami. Oke, jadi saya akan bahas ada 5 jenis beasiswa untuk pelaku budaya. Kalau kita kita uraikan lebih lanjut, S1 dalam negeri, S2 dalam dan luar negeri, S3 dalam dan luar negeri. Jadi ada 5. Kita bahas satu-satu. Nah, ini untuk sebuah definisinya sama, ya. S1, S2, dan S3 ini sama definisinya, bahwa beasiswa pendidikan Indonesia reguler pelaku budaya selanjutnya disebut dengan beasiswa pelaku budaya adalah beasiswa jenjang sarjana, magister, dan doktoral yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia yang aktif di bidang kebudayaan melalui mekanisme dan prosedur yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, beasiswa pertama yang mau saya bahas adalah yang S1 dalam negeri. Nah, jadi sasarannya adalah tentulah ya warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan SMA atau SMK sederajat. Skemanya adalah dia single degree, ya S1 single degree, kemudian hanya 4 tahun atau 48 bulan dibiayai oleh beasiswa. Kemudian S1 ditempatkan di perguruan dalam negeri dan program studi yang telah ditentukan oleh direktorat. Dan tidak dapat mengajukan perpindahan prodi. Nah, untuk perguruan tinggi yang ditujukan hanya satu, yaitu pendidikan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus 45 Semarang. Jadi untuk yang S1 dalam negeri hanya satu prodi dan satu perguruan tinggi tujuan. Komponen biayanya dari mulai dana pendidikan dan dana pendukung, ya dana pendidikan mulai dari pendaftaran, SPP, tunjangan buku, bantuan skripsi, dana pendukung korporasi, hidup bulanan sampai keadaan darurat. Persyaratan umum ya, WNI mendapat surat izin dari atasan jika sudah bekerja, kemudian program studinya dan perguruan tingginya yang sudah ditentukan dan bersedia menanggapi surat pernyataan. Dan bentuknya seperti ini. Jadi isinya menyatakan setia kepada Republik Indonesia, tidak pernah mendukung atau terlibat dalam kegiatan organisasi ideologi yang bertentangan dan seterusnya. Ini udah ada template-nya, nanti tinggal diikuti aja untuk template-nya ini. Dan ditantangani dan diberi materai 10.000. Nah, untuk persyaratan khususnya per 31 Desember tahun pendaftaran, misalnya kalau 31 Desember tahun 2021, berarti tahun ini misalnya, maka untuk yang non-PNS usianya tidak boleh lebih dari 35 tahun, dan untuk yang PNS tidak boleh lebih dari 25 tahun. Kemudian menilai esai dengan topik sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih, yaitu kalau untuk S1 kan hanya satu prodinya, yaitu kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan alasan memilih bidang tersebut. Panjang esai kurang lebih 700 sampai 1000 kata. Dan juga surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Dokumen yang diupload secara online KTP, KK, ijazah SMA, SMK sederajat, esai, surat keterangan sehat, surat pernyataan,
dan surat izin atasan jika telah bekerja. Nah, sekarang saya bahas yang S2 dalam negeri dan luar negeri. Yang sasarannya tentu yang sudah lulus WNI yang telah menyelesaikan D4 atau S1. Ya. Skema beasiswanya magister 1 gelar atau single degree, dan paling lama dibiayai hanya 24 bulan atau 2 tahun, dan dinyatakan telah diterima dengan dibuktikan dengan adanya LOE, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kemudian tidak dapat mengajukan perpindahan program studi yang perguruan tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pelaku budaya sudah menentukan program studi, tidak dapat mengajukan perpindahan program studi. Nah, ini yang S2 dalam negeri dan luar negeri ada bidang-bidangnya, dari bidang kesenian, kemudian sampai bidang ilmu sosial. Yang luar negeri juga sama, bidang kesenian sampai ke bidang ilmu sosial. Dan ini hanya prodi-prodi yang diperbolehkan, kecuali mungkin dengan catatan kalau selain ada prodi yang di luar dari ini dan diperbolehkan oleh Kemendikbud, mungkin juga akan diperbolehkan. Tapi yang sesuai dengan buklet ya seperti ini yang saya sampaikan. Nah, komponen biayanya itu dana pendidikan, pendaftaran, SPP, tunjangan buku, bantuan tesis disertasi, bantuan seminar jurnal. Kemudian dana pendukung, transportasi, hidup bulanan, keadaan darurat, kedatangan. Nah, untuk yang luar negeri ada namanya aplikasi visa, asuransi kesehatan, dan karantina. Persyaratan umumnya sama seperti yang S1 kurang lebih. Jadi WNI dapat surat izin dari atasan, program studinya sudah ditetapkan dan menandatangani surat pernyataan. Dan surat pernyataannya juga kurang lebih hampir sama. Nah, tinggal ditantangin dengan materai. Nanti tinggal jenjang studinya dipilih salah satu aja, sesuai dengan program jenjang studi yang diikuti. Nah, persyaratan khususnya ini yang harus diingat atau yang perlu kita highlight benar-benar, bahwa sudah telah mendapatkan LOA unconditional, jadi tidak membutuhkan matrikulasi, tidak membutuhkan lagi syarat, tidak membutuhkan lagi tes sebelumnya, jadi sudah diterima. Kemudian usia per 31 Desember tahun berjalan atau tahun pendaftaran, yaitu untuk yang non-PNS 40 tahun, untuk PNS 37 tahun, dan masa kerja minimal 4 tahun, prestasi kerja baik 2 tahun, prestasi kerjanya dinilai baik untuk 2 tahun terakhir. IPK minimal 3 dari 4, kecuali prodi penciptaan boleh minimal 2,5 dari 4. TOEFL ITP 550 atau setara dengan TOEFL IBT, PTEA atau IELTS khusus untuk yang luar negeri. Kemudian menulis esai dengan topik sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih dan alasan memilih bidang tersebut 700 sampai 1000 kata dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Nah, sekarang S3 dalam dan luar negeri. Nah, ini sasarannya sama, yaitu WNI, tapi setelah menyelesaikan magister atau S2 atau jenjang sebelumnya. Skemanya 48 bulan atau 4 tahun, kemudian telah mendapatkan LOA, kemudian tidak mengajukan perpindahan, tidak dapat mengajukan perpindahan. Prodinya ini lebih banyak, memang lebih banyak dari yang S2 tadi, karena pilihan juga lebih banyak. Untuk komponen biayanya, dana pendidikan sama seperti S2. Nah, bedanya di S3 itu dapat dana tunjangan keluarga, dimulai dari semester ketiga, ya. Kemudian dana aplikasi visa resident permit. Kalau di sini tidak dituliskan berapa dana tunjangan keluarganya, tapi kalau dilihat dari beasiswa LPDP, biasanya itu ditanggung 2 anggota, yaitu salah satu orang suami atau istri dan 1 orang anak. Besarannya kurang lebih sekitar 25%. Tapi sekali lagi untuk besarannya ini kita kembalikan lagi nanti ke LPDP, apakah seberapa besar tunjangan keluarganya. Nah, itu akan diatur lebih lanjut lah ya dalam kontrak yang akan disampaikan oleh LPDP kepada UARWI. Kemudian ada aplikasi visa khusus dokter luar negeri, asuransi kesehatan untuk dokter luar negeri, dan dana karantina. Nah, jadi bedanya kalau untuk yang S2 tidak ada tunjangan keluarga, kalau yang S3-nya ada tunjangan keluarga. Nah, kemudian persyaratan umumnya sama, WNI, surat izin dari atasan, memiliki program studi yang telah ditetapkan, dan bersedia menandatangani surat pernyataan. Nah, seperti ini. Oke. Persyaratan khususnya juga kurang lebih sama, cuma beda di usianya. Jadi sudah telah mendapatkan LOA, kemudian di 31 Desember tahun pendaftaran, kalau 2021 berarti 31 Desember 2021 itu untuk yang non PNS sampai 45 tahun, untuk yang PNS 40 tahun,
dengan masa kerja minimal 4 tahun dan prestasi kerja dinyatakan baik di 2 tahun terakhir. Kemudian IPK minimal 3 dari 4 transkrip asli atau legal history. Kemudian TOEFL ITP minimal 550 atau setara dengan TOEFL IBT, PTE atau IELTS khusus yang luar negeri. Menulis esai sesuai dengan topik bidang ilmu yang dipilih dan alasan memilih bidang tersebut dengan panjang esainya 700-1000 kata serta surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Nah, dokumen yang diupload untuk S2 dan S3 dalam dan luar negeri adalah KTP, KK, ijazah, transkrip, LOE, sertifikat, TOEFL, PTE atau IELTS yang masih berlaku 2 tahun terakhir, esai, surat keterangan sehat, surat pernyataan, surat izin atasan jika telah bekerja, dan hasil karya penciptaan khusus prodi penciptaan. Nah, prodi dan perguruan tinggi tujuannya ada syaratnya, yaitu persyaratan umum untuk semua perguruan tinggi dalam dan luar negeri memiliki keunggulan akademik di bidang ilmu yang menjadi fokus program FPDP, memiliki komitmen dalam hal mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memiliki kolaborasi internasional, memiliki kemampuan dan fasilitas untuk memberikan layanan akademik dan non-akademik, menyelenggarakan program pendidikan reguler magister dengan masa studi minimal 12 bulan dan maksimal 24 bulan, untuk yang doktoral regulernya maksimal 48 bulan. Nah, persyaratan khusus untuk perguruan tinggi tujuan di dalam negeri, perguruan tinggi minimal akreditasi B, ya, dalam negeri, akreditasinya B, yang ditetapkan oleh BAN PT, kemudian menandatangani perjanjian bersama dengan Kemdikbud. Jadi kalau seandainya dia akreditasi B tapi belum ada tandangan kerjasama dengan Kemdikbud, juga tidak bisa diajukan sebagai perguruan tinggi tujuan. Kemudian untuk yang luar negeri, dia termasuk perguruan tinggi yang termasuk dalam 1000 perguruan tinggi terbaik berdasarkan daftar QS World University Ranking tahun 2021. Bisa diakses linknya di sini, ya. Dan juga sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kemdikbud. Nah, khusus topik penelitian jalur rempah dan repatriasi, proses penelitian dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Penelitian dilakukan dengan bekerjasama dengan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan proposal penelitian dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan tentang beasiswa budaya. Selamat berjuang. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin tahu informasi tentang LPDP, beasiswa LPDP 2021, bisa klik di link berikut ini, beasiswa lpdp.kemenq.go.id atau di beasiswa.kemendikbud.go.id. Ini sama. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin atau untuk link informasi booklet dan sebagainya, mungkin Bapak Ibu biar enak ngedownloadnya udah kita kumpulkan jadi satu drive, bisa ditanyakan di IG kita atau di website kita di Mata Garuda LPDP Kalbar. Nah, bagi Bapak Ibu yang udah masuk ke dalam grup, itu sudah kita sharekan di grup, nanti tinggal kita bagikan ke nanti untuk presentasi hari ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.